Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum tentang manajemen ASN. Perkenalkan, saya Alvin Yuda Utama, peserta Latsar gelombang 1, golongan 2, Pusdikmin Polri. Pengertian manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator hasil belajar 1. Menjelaskan kedudukan peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Kedua, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ketiga, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Pengertian manajemen ASN. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Yang pertama, ASN berdasarkan jenisnya terbagi dalam kedua. Satu, pegawai negeri sipil, dan kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peran ASN untuk menjalankan kedudukannya tersebut. Maka pegawai ASN berfungsi dan bertugas sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melaksanakan kebijakan dalam pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktis KKN. Hak dan kewajiban. Hak yang dapat diperoleh dari PNS. Untuk kewajiban, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Kedelapan, bersedia ditempatkan seluruh wilayah Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan sebagai ASN sebagai profesional berdasarkan kode etik dan kode perilaku. Hal ini ditujukan untuk pengaturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, santun, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi, memegang teguh nilai dasar ASN, dan melaksanakan ketentuan merit system, yaitu konsep dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu, tidak berdasarkan afiliasi politik, etnis, dan gender. Tujuan merit system untuk mendukung pengelolaan ASN, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektif, dan juga keadilan. Jaminan merit system diwujudkan dengan pengangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pertimbangan subjektif. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan resum saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.